Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Yang terakhir kali gua review adalah di saat Cheon Hae-sun mendapatkan pelatihan langsung dari Kiril setelah menyelamatkannya dan mendapatkan hadiah berupa benda bernama Black Aether dan menjadi penyandang kelas Poisoner yang katanya pengkhianat umat manusia. Gile. Lalu apakah pelatihan berat selanjutnya akan selancar seperti sebelumnya? Firasat gua agak lain dikit nih. Dan gua harap di chapter kali ini kita bisa lihat lagi semua. And enjoy. Cerita dimulai, diperlihatkan Kiril yang berdiam diri memelototi Cheon Hae-sun dengan serius dan tak berkata apapun. Cheon Hae-sun yang ditetapi oleh Kiril bereaksi ketakutan. Dirinya berkata, "Kiril, aku merasakan sesuatu di luka yang kudapat tadi. Apa kau akan terus begitu?" Kiril menghiraukan perkataan Cheon Hae-sun dan tetap memelototinya sehingga matanya bergerak ke atas dan ke bawah dengan cepat. Cheon Hae-sun yang dari awal ketakutan semakin ketakutan dan berteriak melihat Kiril yang matanya semakin parah dan aneh. Di saat bersamaan, Kiril berusaha memasangkan sesuatu di matanya Cheon Hae-sun seperti sebuah lensa mata. Cheon Hae-sun berteriak ketakutan dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku, dan mari kita bicarakan terlebih dahulu." Kiril memelototi Cheon Hae-sun dan pupil matanya terbelah menjadi dua. Melihat keanehan yang dilihatnya, Cheon Hae-sun panik dan berkata, Tunggu sebentar." Terlihat retina dari mata Kiril keluar. Lalu Kiril semakin terbawa suasana dan tertawa atas tindakannya. Sementara itu, Cheon Hae-sun ketakutan melihat matanya keluar dan tak bisa berkutik selain menerima apa yang akan dilakukan Kiril kepadanya. Cheon Hae-sun hanya berteriak dan berkata, Aku bilang, lepaskan aku." Dan ternyata kejadian yang dramatis tersebut hanya karena Kiril ingin memberikan sebuah alat perangkat kepada Cheon Hae-sun. Ada aja. Setelah dipasangkan di matanya, Cheon Hae-sun melihat sebuah layar di hadapannya, tertulis Poisoner Device Prototype. Cheon Hae-sun terdiam dan berkata, "Oh, jadi ini yang dikenal sebagai device." Kiril yang berada di hadapan Cheon Hae-sun terdiam tersenyum melihatnya dengan panel layar yang memberikan informasi bahwa Cheon Hae-sun terdaftar menjadi user baru, mencocokkannya dan mensinkronisasikannya. Cheon Hae-sun melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Wah, ini seperti peralatan canggih yang digunakan oleh para hunter." Kiril yang melihat reaksi Cheon Hae-sun, dirinya berkata, "Itu benar, tetapi ini berbeda dibanding dengan device lainnya. Bahkan mungkin tim khusus Guild Glory belum pernah melihat hal seperti ini." Terlihat berbagai tampilan kegunaan seperti Attack Type, Gathering Type, dan Storage Type. Dengan ceria menutupi matanya, Kiril berkata bahwa tampilan yang dilihat Cheon Hae-sun adalah Type normal yang dimiliki oleh para hunter, dan yang dipakai sekarang oleh Cheon Hae-sun adalah Type istimewa, yaitu Type Lens. Cheon Hae-sun mendengarkan penjelasannya dengan memegang kepalanya dan berkata, "Aku mengerti kalau itu adalah item yang bagus. Tetapi tidak bisakah kau memberikannya kepadaku dengan cara yang normal?" Dengan memegang kepalanya dan melihat Kiril, Cheon Hae-sun berkata, "Apa kau akan pergi sekarang? Sepertinya kau sedang terburu-buru." Kiril menghela nafas dan memejamkan matanya lalu berkata, "Ternyata kau memang pandai membaca tanda-tanda ya." Setelah berbicara seperti itu, Kiril membelakangi Cheon Hae-sun dan berniat untuk pergi dari sana. Kiril berkata bahwa dirinya sedang dikejar oleh seseorang. Meskipun tidak terlihat demikian, tetapi kenyataannya memang seperti itu dan akan sangat berbahaya bagi dirinya jika terlalu lama berdiam di satu tempat. Cheon Hae-sun yang mendengar alasan dari Kiril, dirinya menjawab dengan berkata, "Begitu ya." Kiril memegang dan mengusap kepala Cheon Hae-sun dan berkata, "Carilah Dr. Jin." Cheon Hae-sun langsung menjawab dengan muka penasaran. Dirinya berkata, "Dr. Jin." Dengan tersenyum dan mata berbinar-binar, Kiril dengan bangga berkata, "Benar, Dr. Jin. Dia adalah seseorang yang jenius di abad ini, dan dia juga adalah partnerku. Dia akan memberitahukan semuanya kepadamu." Cheon Hae-sun hanya terdiam mendengarkan Kiril yang berbicara kepadanya. Lalu Kiril memberikan sebuah benda berbentuk bulat, yaitu Black Aether. Di saat akan memberikannya, Kiril berkata bahwa dengan sendirinya device-nya akan memberitahu Cheon Hae-sun lokasi Dr.
Jin berada, lalu menyuruh Cheon Hae-sun untuk mengikuti lokasi tersebut. Dan untuk terakhir kalinya, Kiril memberikan sebuah hadiah berupa benda berwarna gelap, yaitu Black Aether. Cheon Hae-sun pun menerimanya. Oh iya, benda berwarna gelap tersebut ternyata adalah sebuah inti core yang didapat setelah mengalahkan monster Black Aether, yang sebelumnya gua sebut monster kodok, sehingga dinamakan core Black Aether. Kiril kembali berkata bahwa sepertinya dirinya sudah memberikan semua yang dia inginkan. Dengan tersenyum menatap Cheon Hae-sun, Kiril kembali berucap, dirinya berkata, "Ini adalah perpisahan, bocah." Cheon Hae-sun langsung termenung mendengarkan perkataan dari Kiril, dan dirinya beranggapan bahwa kenapa seorang wanita seperti Kiril harus diperlakukan seperti seorang pengkhianat. Dirinya tidak tahu mengapa Kiril mau melakukan sejauh ini untuk menolong dirinya. Cheon Hae-sun memanggil Kiril, dan Kiril melirik ke arahnya. Dirinya berkata, "Ini pertama kalinya bagi diriku." Setelah menyelesaikan perkataannya, Cheon Hae-sun menatap tajam ke bawah, dan dirinya melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Ini pertama kalinya ada orang yang peduli pada diriku, dan oleh karena itu aku merasa harus melakukan sesuatu untuknya, dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya." Cheon Hae-sun beranggapan bahwa ada satu hal yang dia yakini, yaitu bahwa Kiril memang bukan orang yang jahat. Setelah itu, Cheon Hae-sun berkata dengan tegas dan jelas, dirinya berkata, "Tolong biarkan aku membantumu juga." Kiril terdiam dan melongo melihat Cheon Hae-sun yang berkata demikian. Tanpa basa-basi, Cheon Hae-sun memegang dadanya dan langsung berteriak berkata, "Tidak apa-apa kalau itu sulit, aku bisa melakukan apapun, asalkan aku bisa menolongmu." Kiril menjawab tidak, dan dirinya memalingkan wajahnya tanpa tersenyum, lalu berkata, "Kau belum cukup kuat untuk membantuku. Kau harus menjadi lebih kuat, sangat kuat, sehingga kau tidak merasa putus asa dengan seberapa kuat musuhmu. Tumbuh kuatlah agar bisa melindungi semua orang." Kiril memalingkan wajahnya ke arah Cheon Hae-sun dengan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa berjanji, bukan?" Cheon Hae-sun yang kesal, dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Tangannya mengepal dan berkata, "Baiklah." Dengan wajah serius dan membulatkan tekadnya, Cheon Hae-sun mengepalkan tangannya ke depan dan berkata, "Iya, aku berjanji." Kiril yang mendengar jawaban Cheon Hae-sun, dirinya berkata, bagus. Itu adalah jawaban yang bagus." Terlihat aura di sekitar kaki Kiril keluar dan memusat di hak sepatunya. Kiril berkata bahwa dirinya tidak perlu mengkhawatirkan Cheon Hae-sun karena sudah terlihat di ekspresinya bahwa sekarang Cheon Hae-sun sudah bertekad untuk menjadi kuat. Aura Kiril meledak dengan keras dan Kiril pergi meninggalkan Cheon Hae-sun dengan berkata, "Selamat tinggal, bocah. Kalau takdir memperbolehkan, kita akan bertemu kembali." Cheon Hae-sun terdiam melihat Kiril yang pergi meninggalkan dirinya. Cheon Hae-sun berkata, "Dia benar-benar pergi." Setelah itu, Cheon Hae-sun terdiam dengan melihat Kiril yang sudah tak terlihat di depan matanya, dengan beranggapan bahwa tadi itu adalah kata-kata terakhir sebelum dirinya menghilang. Dan di dalam hidup Cheon Hae-sun yang penuh kekosongan, dirinya sekarang mempunyai sebuah tujuan. Sementara itu, diberitakan di televisi sedang ramai diperbincangkan bahwa mempertahankan daerah Gupa dari gate memang telah berhasil. Tetapi bagaimana dengan gate yang ada di daerah Gaebang? Para warga masih mempertanyakannya. Dan cuitan dari seorang netizen berkata bahwa Guild Glory hanya melindungi orang-orang kelas tinggi saja. Oleh karena itu, para rakyat marah dan mereka mengatakan, "Bagaimana bisa kalian memilih siapa yang dilindungi?" Cheon Hae-sun beranggapan bahwa karena bencana tersebut, entah kenapa distrik Gaebang menjadi hilang dari pandangan sosial dan sudah pasti akan menimbulkan kritik yang meningkat karena kejadian tersebut. Lalu dampak dari kejadian tersebut menjadi viral di ranah internet. Di sosial media, para netizen membicarakan tentang masalah yang rancu di daerah Gupa dan Gaebang. Mereka mengatakan bahwa di distrik Gaebang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja dalam artian buruk, dan mereka senang mendengarnya dikarenakan para Glory akhirnya mendapatkan masalah karena hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keadilan di dunia yang tidak adil ini dan mempertanyakan apa yang bisa diharapkan dari hal tersebut. Ada sebuah informasi dari mereka yang mengatakan bahwa katanya Guild Glory dipaksa datang ke daerah Gaebang oleh asosiasinya. Mereka merespon bahwa informasinya tidak memungkinkan dikarenakan gate kali ini sangatlah berbahaya. Salah seorang netizen bahkan menyindir mereka yang ingin selalu cari aman
Dan bahkan salah satu di antara mereka berterus terang hanya ingin berdoa untuk para korban jiwa yang telah meninggal. Salah satu netizen mencoba untuk menyadarkan mereka agar tetap sadar akan kenyataan. Oleh karena itu, mereka menjadi ragu karena tidak menyangka akan menjadi seperti sekarang. Kesadaran tersebut bahkan membuat orang yang sudah aman tak peduli dengan orang yang tidak aman. Setelah perbincangan tersebut, seketika berubah menjadi negatif dan tak terkendali. Mereka mengatakan bahwa menjadi nomor 1 di negara ini terlalu banyak keuntungannya dan menyuruh wali kota itu sendiri, yaitu Go Gun-i, untuk turun dari jabatannya. Diberitahu ada sekitar 500 korban jiwa yang melayang akan bencana tersebut. Mereka sudah tidak mempercayai negara itu sendiri karena sikap yang diberikan kepada mereka menjadi pemicu goyahnya kepercayaan. Cheon Hae-sun berpendapat bahwa argumen yang terjadi selama beberapa hari terakhir menjadi semakin banyak dan mengandung pro kontra akan masalah tersebut. Lalu setelah itu, sebagian dari para netizen mulai mendukung Guild Glory. Mereka mengatakan bahwa komentar yang ada di atasnya sangat menjijikan dan mengandung gelak tawa. Lalu mengingatkan bahwa jangan melupakan Guild Glory karena mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan sampai sekarang. Dan jika Guild Glory tidak terbentuk, maka negara Korea tidak akan pernah ada. Mereka menyindir balik bahwa hanya karena satu kesalahan, kritiknya kian menjadi sangat banyak dan bahkan menghina yang mengkritik bahwa komentar tersebut adalah pengemis di daerah Gaebang. Sebelum itu nama-namanya sangat Korea sekali ya. Cheon Hae-sun tak mengira bahwa hanya dalam beberapa hari setelah komentar perlawanan tersebut, semua kritikan yang ada di media sosial menghilang dengan sendirinya. Terbukti pada sebuah cuitan di netizen, ia berkomentar, dirinya mengatakan dan menyuruh wali kota Go Gun-i agar tak diambil hati dan akan selalu memberikan dukungan kepadanya agar selalu semangat. Cheon Hae-sun yang melihat komentar tersebut mengatakan bahwa omong kosongnya sangat banyak. Cheon Hae-sun duduk dengan memakai sepatunya, berpakaian olahraga, dan menggunakan topi. Dengan menghela napas, Cheon Hae-sun berkata, ada batasnya omong kosong yang dilontarkan seseorang bisa dikatakan. Jadi sudah cukup omong kosongnya. Setelah memakai sepatu, Cheon Hae-sun melihat tampilan di device-nya bahwa tempat tujuan yang harus diikutinya berlokasi di Gunung Cheongyesan. Dan tempat tersebut ternyata sangatlah jauh. Cheon Hae-sun pergi keluar dari rumahnya dengan berkata, aku akan kembali. Dengan surat yang ada di meja bertuliskan bahwa Cheon Hae-sun akan keluar selama beberapa hari. Dan untuk siapa lagi pesan tersebut dibuat? Ya, pasti untuk kakaknya. Sepertinya di chapter kali ini, Songhwa masih beristirahat. Gak apa-apa dah, semoga cepat-cepat sembuh. Oh iya, ternyata gue keliru lagi. Di chapter sebelumnya, gue pernah berkata kalau rumah Cheon Hae-sun ada di apartemen, tetapi salah. Yang ternyata rumahnya memang benar di rumahnya. Maksudnya rumah pada umumnya. Cheon Hae-sun pergi keluar dari rumahnya dan berjalan menuju lokasi yang ada di device-nya dengan benda Black Aether yang ada di tangannya. Sembari memegang benda tersebut, Cheon Hae-sun berkata, oh iya, Kiril memberikan ini juga. Dengan ekspresi penasaran melihat benda Black Aether dan terdiam di tempat, dirinya berkata, apa ini? Terlihat benda bulat yaitu inti core Black Aether, tetap seperti biasanya dengan mengeluarkan aura gelap pekatnya. Cheon Hae-sun berkata, sebuah core, di mana aku harus menggunakan benda ini? Terlihat tampilan di device-nya bertuliskan Core Giant Thought. Nah, seperti yang gua ucapkan, benar sekali. Cheon Hae-sun memegang inti core Black Aether dengan menggerak-gerakannya dan berkata, dia bilang cara menggunakannya dengan memegangnya lalu mengingatnya seperti cara menggunakan Poison Step saat dijatuhkan oleh Kiril. Kalau aku melakukannya, maka setelah Cheon Hae-sun berhasil melakukannya, inti core Black Aether mengambang di udara dan aura di sekitarnya diserap ke dalam benda tersebut. Tampak Cheon Hae-sun kaget dan takjub akan fenomena yang ada di depan matanya. Lalu setelah itu, inti core mengambang. Lalu setelah mengambang, core inti Black Aether langsung masuk ke dalam tubuh Cheon Hae-sun melalui dadanya. Cheon Hae-sun hanya terdiam kaget dan muncul tampilan layar di hadapannya yaitu bertuliskan perubahan status Black Core.
tingkat pembuatan Black Aether minus 37% dan semakin meningkat hingga 100%. Lalu muncul tampilan layar baru bertuliskan Black Aether user meningkat pesat. Penggunaan Black Aether 1000 BA hingga 1500 BA. Anda bisa menggunakan Black Aether yang dimasukkan untuk memperkuat tubuh Anda. Jumlah Black Aether diwakilkan dengan BA. BA ini memungkinkan seperti hitungan pada mana. Cheon Haesun terdiam melihat inti core Black Aether yang masuk ke dalam dirinya dan menyisakan sedikit di ujung jarinya. Dirinya beranggapan bahwa benda tersebut menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi miliknya. Lalu kekuatan yang ada di benda tersebut meningkat pesat dan dirinya berkata di dalam hatinya dengan bertanya, apa aku bisa menjadi lebih kuat jika terus menyerap benda ini? Setelah memikirkannya, Cheon Haesun berkata dengan gugup. Dirinya berkata, kalau begitu seberapa kuat tubuhku sekarang? Device yang ada di matanya menjawab, tubuh Anda saat ini berada di level kenaik rank E. Jika terus menyerap Black Aether dan melewati jumlah BS tertentu, Anda akan mendapatkan kekuatan fisik seorang kenaik rank S. Terlihat Cheon Haesun terkejut melihat tampilan yang ada di tubuhnya dan berkata, apa? Seorang kenaik rank S? Tampilan device-nya yang menutupi badannya menunjukkan bahwa ilustrasi penggambaran jika Cheon Haesun telah menjadi seorang kenaik rank S. Setelah itu, Cheon Haesun berhenti kaget karena mengingat perkataan dari Kiril bahwa janjinya memang nyata. Cheon Haesun berkata bahwa dirinya tidak menyangka akan menjadi hunter terkuat di dunia dan mengatakan bahwa Kiril tidak berbohong dalam ucapannya. Di saat yang bersamaan, ada seseorang yang berkata kasar dengan berkata sehingga membuat Cheon Haesun kaget dan melihat orang tersebut. Orang itu ternyata sedang berteriak memarahi warga setempat yang ingin melewati tempat tersebut. Tempat tersebut ternyata adalah checkpoint perbatasan distrik Gaebang dengan distrik Gupa. Orang itu berteriak memarahi orang yang ada di depannya dengan berkata, berapa kali aku harus bilang, kau tidak boleh masuk tanpa izin. Orang yang kena marah oleh petugas tersebut adalah seorang wanita dengan anaknya. Wanita itu menjawab dengan berteriak dan gemetaran. Dirinya berkata, kenapa tiba-tiba ada checkpoint tanpa pengumuman? Anakku sedang sakit. Bukannya kesehatan orang-orang harusnya menjadi prioritas utama? Wanita itu menggendong anaknya yang ketakutan dan berkata, kalian punya hak apa? Kalian bahkan bukan orang dari pemerintah. Mendengar ocehan dari wanita tersebut, petugas itu sangat marah dan berkata, hoi, tutup mulutmu itu. Kalau tidak mau, aku robek. Wanita itu ketakutan. Begitu pula anaknya yang digendong hingga anak tersebut menangis ketakutan dikarenakan mendengarkan dan melihat tampang menyeramkan dari petugas di tempat tersebut. Petugas itu terus mengoceh bahwa dirinya disuruh oleh atasannya dan menyalahkan wanita tersebut. Petugas itu mengatakan bahwa dirinya beserta anaknya harus bertanggung jawab jika terdeteksi beracun dan dapat menginfeksi orang lain lewat racunnya. Bahkan mengatainya dengan sebutan pengemis bahwa wanita tersebut beserta yang ada di daerah Gaebang berpikiran lebih hebat karena pemerintah ataupun kami bersikap baik kepadanya. Tak disangka, Cheon Haesun memotong pembicaraan petugas tersebut dan membuat petugas tersebut marah dan kesal. Lalu melirik ke arahnya dengan berkata, hah? Apa? Siapa yang bilang begitu? Di saat Cheon Haesun memotong pembicaraannya, dirinya berkata, oh, menjijikan sekali. Kalian meninggalkan tempat ini saat gate-nya meledak, lalu sekarang kalian mau pura-pura membantu? Cheon Haesun menghampiri petugas tersebut dan melanjutkan perkataannya. Dirinya berkata, kalian bilang sebelumnya kalau kalian tidak tahu apa-apa saat orang-orang mati. Lalu kenapa baru sekarang kalian seenaknya mengontrol di sini? Menjijikan sekali. Dengan tersenyum meledek, Cheon Haesun berkata, bukannya begitu? Apa aku salah? Petugas itu langsung memegang pemukulnya dengan ekspresi marah dan kesalnya. Dirinya berkata, apa kau tahu kami ini siapa? Cheon Haesun menjawab, aku tahu. Sepertinya kalian itu dari sebuah perusahaan yang berada di bawah Guild Glory. Karena semua orang di Korea tahu logo yang ada di bajumu. Petugas itu langsung mendekati Cheon Haesun dan mendiskriminasinya dengan berkata, kau berani mengatakan itu meskipun tahu siapa kami? Cheon Haesun yang merasa ditekan oleh petugas tersebut hanya terdiam melihat petugas tersebut. Lalu dengan ekspresi yang santai dan biasa saja, Cheon Haesun berkata, apa? Apa kau mau memukulku? Atau semacamnya. Di saat mengatakannya, Cheon Haesun beranggapan bahwa ini adalah percobaan pertarungan pertamanya yang akan diambil oleh Cheon Haesun. Petugas tersebut sangat emosional, lalu mengayunkan pemukulnya dan berkata, iya, kau hanya harus belajar kalau
kalau Guil Glory itu ada di atas hukum. Di saat akan mengayunkan pemukul ke arahnya, Cheon Hae-sun beranggapan bahwa dirinya sama saja dengan berbohong kalau dirinya merasa tidak takut. Petugas itu memukul ke samping dengan cepat dan keras ke arah Cheon Hae-sun, lalu mengenai dirinya. Meskipun masih marah dan kesal, dengan tersenyum tertawa, petugas itu merasa lega karena berhasil memukulnya dan berkata ini akan sangat sakit, tetapi terima saja dan jadikan hari ini sebagai sebuah pelajaran untukmu. Tetapi tak dikira, meskipun berhasil memukulnya, kenyataannya pemukul dari petugas tersebut ditahan dan digenggam oleh tangan Cheon Hae-sun, sehingga alat pemukulnya retak dan hancur. Dengan tertawa kecil dan menatap petugas, Cheon Hae-sun berkata, "Kau tahu kalau sekarang aku berhak untuk melindungi diriku sendiri kan?" Dan Cheon Hae-sun beranggapan bahwa dirinya tidak akan bersembunyi lagi. Petugas itu ketakutan dan terkejut melihat pemukulnya yang langsung dihancurkan di depan matanya. Petugas itu berkata, "Bagaimana kau melakukan itu?" Secara tidak langsung, Cheon Hae-sun sebenarnya belum pernah latihan sama sekali pada sebelumnya. Dengan memasang wajah yang serius dan kesal, Cheon Hae-sun mengepalkan tangannya dan bersiap untuk ancang-ancang melayangkan pukulannya kepada petugas tersebut. Cheon Hae-sun melayangkan pukulannya dan buk! Pukulan Cheon Hae-sun berhasil mengenai tepat di depan wajah petugas tersebut hingga dirinya tersentak ke belakang. Setelah memukulnya, Cheon Hae-sun terengah-engah dan bengong karena tak menyangka bahwa pukulannya sekeras itu. Pak petugas itu langsung terkapar bobot cantik di aspal. Cheon Hae-sun yang melihat pak petugas tersebut terkapar, jarinya digerak-gerakan dan berkata, "Ternyata aku sudah semakin kuat ya." Petugas itu terkapar dengan muka yang babak belur dan bonyok dan berkata meminta pertolongan kepada Cheon Hae-sun untuk mengampuni dirinya. Capek-capek gue pace aktor lu. Cheon Hae-sun menghela napas lalu berkata, "Yang benar saja, berhentilah menangis seperti bayi, padahal hanya karena satu pukulan saja." Wanita itu dan anaknya terdiam melongo melihat Cheon Hae-sun yang menghajar petugas tersebut. Di saat itu pula, Cheon Hae-sun berkata kepada petugas tersebut, dirinya berkata, "Apa kau tahu apa yang terus diteriakkan orang-orang saat gate-nya meledak? Mereka terus menunggu kalian karena mereka percaya kalian akan datang untuk menolong." Cheon Hae-sun berdiri di depan petugas yang sudah terkapar dengan mengepal tangannya dan berpaling dari tempat tersebut. Cheon Hae-sun berkata, "Ini hanya membuang-buang napasku saja. Percuma juga kau tidak akan mendengarnya." Cheon Hae-sun pergi dari tempat tersebut dengan melambaikan tangannya, menutup matanya, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi." Wanita itu khawatir melihat petugas yang pingsan, dan anaknya senang melihat pahlawan yang menyelamatkannya, dan senang melihat petugas yang bobo cantik. Itulah chapter kelima dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Hae-sun memiliki misi penting, yaitu mencari Dr. Jin. Dan sekarang sudah terlihat Cheon Hae-sun mulai menggunakan kekuatannya untuk menjadi poisoner. Weh, bakalan seru nih. Dan ternyata di chapter kali ini kita gak bisa lihat Songhwa. Tapi gak apa-apa dah, mungkin di chapter selanjutnya bakalan ada. Oke dah, next di video selanjutnya gua akan bahas lagi. Kamsahamnida.